Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini walaupun lumayan dadakan ya Mbak Launa. Tapi alhamdulillah dilalahnya memang saya juga free, tapi tidak mengurangi ibu-ibu semua yang hadir dalam majelis ini. Insya Allah untuk kita sama-sama belajar dan selalu belajar. Dengan belajar ini mudah-mudahan Allah perhitungkan dengan ilmu yang sederhana yang kita punyai ini mendapatkan syafaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para muslimah yang dibanggakan, insya Allah hari ini kita akan lihat bagaimana posisi masyarakat dunia dan wabil khusus di negeri kita dalam kondisi kemasyarakatan bersama keluarga ini cukup memprihatinkan. Jadi kalaulah boleh kita belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan basic keluarga itu menjadi satu kekuatan umat, ya, menjadi satu kekuatan bangsa, menjadi satu kekuatan bersama begitu. Kenapa? Karena tanpa adanya kebaikan di dalam diri pribadi sampai akhirnya pada tingkat pada keluarga, tidak akan mungkin tercipta satu generasi-generasi yang lebih baik. Karena itulah bagaimana potensi kita sebagai seorang muslimah dalam hal ini tentu kita berharap keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketangguhan ini nantinya akan menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, bermulanya dari siapa kalau kita berbicara tentang masalah pasutri ya? Tentu ketika kita ingin menghadirkan keluarga yang baik ya, ini harus dimulai dari pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu tidaklah menjadi baik ya selama apa? Pribadi-pribadi mereka tidak menginginkan nilai kebaikan itu. Maka poin pertama, para muslimah yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa menghadirkan posisi pasangan suami istri yang tangguh ya, itu kembali kepada tujuan pada saat kita melakukan pernikahan. Apa fungsi kita ingin menikah ini? Karena disitulah nanti akan kita dapati potensi-potensi keretakan di dalam rumah tangga kita, potensi-potensi yang akan membahayakan di dalam rumah tangga kita ketika apa? Kita tidak kembali kepada tujuan pernikahan. Nah, pada hakikatnya ya tujuan pernikahan bagi kita sebagai seorang muslimah adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena poin beribadah ini kalau kita hanya masukkan hanya sekedar sholat, puasa, begitu ya, itu tidak akan memberikan imbas kepada kita dalam perilaku-perilaku muamalah ya, dalam perilaku-perilaku beribadah yang lainnya gitu ya. Disebutkan di dalam sebuah ayatnya wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadatikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Wallahu wasi'un alim. Di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jadi konteks seseorang itu melakukan pernikahan itu karena dalam rangka beribadah. Sekaligus yang kedua adalah menghidupkan sunnah Rasul. Jadi kalau sudah pada poin melaksanakan syariat, berarti nanti kita menghadapi konflik apapun di dalam rumah tangga kita, kita akan kembalikan bahwa ini adalah nilai ibadah yang Allah titipkan kepada kita. Karena tidak sedikit ya di tengah munculnya RUU TPKS ya, kalau dulu RUU PKS gitu ya.
RUU KS itu memberikan sebuah tantangan ya, sampai hari ini terus ya dicoba untuk menggolkan ya isu-isu yang seolah-olah memberikan tatanan keluarga yang baik di Indonesia ini, tapi melainkan apa yang digulirkan itu sesungguhnya untuk menghilangkan nilai-nilai agama, wabil khusus tentu saja kepada kita umat Islam. Karenanya bagi kita yang mengambil langkah menikah ya, tujuan menikah kita itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, termasuk juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan atau menyempurnakan agama ya, kemudian menyalurkan, memenuhi kebutuhan fitrah kita, biologis kita, itu semua dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahkan pada saat kita punya tujuan menikah itu untuk beribadah, satu demi satu perjalanan langkah kita itu selalu akan kita upayakan untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Kenapa demikian? Karena akhlak-akhlak inilah yang nantinya akan memberikan kebaikan juga kepada generasi keturunan kita, gitu ya. Pada hakikatnya pada saat kita melakukan pernikahan, kita akan membawa emosi kita, ya. Suami kita akan membawa emosi dirinya sendiri. Nah, pada saat terjadinya pernikahan, kita mencoba untuk menggabungkan dua emosi, dua kebiasaan, dua hal yang memang berbeda untuk bergabung menjadi satu. Maka di sini dibutuhkan ya bagaimana menjaga akhlak-akhlak kita di dalam tujuan pernikahannya. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa seseorang menikah itu selain di dalam konteks beribadah, di dalam konteks ibadah itu ada harapan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, jadi kalau didapati dalam urusan rumah tangga kita, misal ada suami yang mengeluhkan A, yang istri mengeluhkan B ya, tapi kemudian curcolnya kepada orang lain, bukan kepada internal mereka, bukan ada komunikasi yang baik terhadap pasangan, maka yang muncul adalah semakin bombastis gitu ya. Masalah-masalah ini akan melebar gitu ya, nggak akan mungkin akhirnya di dalam rumah tangga itu mendapatkan ketenangan. Dan kalau di dalam rumah tangga itu tidak kita dapati ketenangan, bagaimana kita akan memberikan kebaikan kepada orang-orang di dalam rumah kita termasuk anak-anak kita sendiri. Jadi ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita perlu mengulang kembali ya bagi yang sudah menikah tentu saja dan bagi yang akan melaksanakan pernikahan ke depan tentu harus dipahamkan bahwa sesungguhnya hakikat kita melakukan pernikahan itu kembalinya kepada nilai ibadah kepada Allah. Jadi kembalikan tujuan kita dalam pernikahan ini. Karena itulah nantinya posisi pasutri yang tangguh itu ya dalam kondisi apapun, badai kayak apapun ketika dia kembalikan tujuan pernikahan dia pada saat melaksanakan mitsaqan ghalidha ya, dia akan berpikir keras untuk mengembalikan keluarganya ini untuk pada tingkat sakinah mawaddah warahmah. Walaupun di situ dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan ibaratnya ada tangisan, ada canda tawa yang akan menyertai ya kehidupan kita di dalam pernikahan. Ya, kalaulah tidak kita dapati permasalahan itu misalnya kepada suami kita, mungkin Allah uji juga kepada anak keturunan kita. Nah, disinilah kita perlu menguatkan kembali pada hakikatnya pasangan kita, keturunan kita itu adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa sama-sama melewatinya, bisa sama-sama menjalaninya dengan kesabaran yang kemudian akan terjadi perbaikan demi perbaikan setelah itu. Begitu. Itu poin di mana seorang pasutri harus memahami kembali hakikat tujuan pernikahannya. Yang kedua ya, kalau kita mau beranggapan diri kita tangguh sebagai seorang pasang pasutri, kita harus punya upaya untuk memunculkan bahkan memplanning dan mewujudkan visi misi keluarga kita. Ya. Visi keluarga kita. Kenapa? Karena orang yang memang punya niat berkeluarga, dia bukan hanya untuk berbicara masalah biologisnya, tapi dia punya visi ke depan buat apa saya berkeluarga.
begitu ya, bukan hanya sekedar menghindari zina semata begitu ya, tapi juga berpikir keras apa visi yang akan dia lakukan gitu ya. Disinilah nantinya akan kita dapati problematika di dalam rumah tangga itu mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa terlewati. Karena secara umum ibu-ibu bukan hanya di dalam urusan rumah tangga ya, di dalam urusan pribadi saja kita akan ketemu dengan namanya permasalahan. Orang yang hidup pasti punya permasalahan. Dan itulah hakikatnya Allah berikan setiap orang yang hidup itu ada ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat sejauh mana mereka itu bisa menghadirkan amalan-amalan terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala agar nanti pada saat waktunya hisab perhitungan di akhirat ya, yang dihitung itu adalah amal-amal kebaikan. Ya, ini upaya bagi kita sepasang suami istri tentu saja untuk menghadirkan generasi-generasi yang baik di dalam rumah kita dan tentu saja menghadirkan keluarga yang samawa ya, ada komunikasi yang tidak boleh kita putuskan, antara kita dengan suami kita. Jadi, enggak boleh ada istilah sesuatu yang terpendam gitu ya, kecuali memang itu untuk hal-hal yang baik. Ya contoh, bagaimana hal-hal yang baik gitu ya, kadang ada di antara kita sepasang suami istri itu, mesti cooling down gitu ya. Jangan sampai, terjadi satu hal yang tidak menyenangkan jika anggaplah suami tengah marah, maka disinilah letaknya di mana istri dalam kondisi diam begitu ya, kemudian bisa menerima terlebih dahulu tanpa tanpa ada pembicaraan yang bisa menyulut. Sebaliknya begitu istri juga dalam kondisi marah, bagaimana seorang suami gitu ya bisa dalam kondisi meredam ya, yang kemudian bisa, dibincangkan kembali setelah kedua-duanya sama-sama bisa berpikir positif. Nah ini adalah di antara, visi misi, kita dalam berumah tangga selain kita punya tujuan dalam rangka beribadah ya. Nah karenanya tidak akan mungkin visi ini bisa kita munculkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau apa? Kalau kitanya sendiri tidak punya pengetahuan tentang ini. Ya, baru semalam ya, kemarin malam, mohon maaf. Kemarin malam ya, saya didatangi oleh salah satu karyawati dari satu di mana tempat saya juga mengajar gitu ya. Dia datang, ternyata punya keluhan yang padahal baru menikah 5 tahun gitu ya. Banyak, di dalam masa pandemi ini ternyata suaminya telah melakukan perselingkuhan sampai 2 kali atau bahkan 3 kali, begitu ya, kepada perempuan lain. Setelah adanya obrolan, setelah adanya perbincangan, begitu ya, ternyata ada kondisi yang tidak menyenangkan dari pihak, suami kepada istri hanya gara-gara masalah layanan. Jadi, ketika tidak adanya komunikasi ya, tidak adanya ilmu, apalagi, ketika saya tanya berkaitan dengan pasangannya ini, jarang beribadah, sholat, kadang-kadang begitu ya. Nah, itulah yang akhirnya akan membuat kondisi di rumah tangga itu juga, kurang ya, optimal. Maka, lewat ilmu pengetahuan ya, suami istri itu harus belajar agar bisa bertambah wawasan, bagaimana mengembalikan, rumah tangga kita itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi dalam perkembangan seperti sekarang ini, ya. Kita harus mencoba menguasai berbagai ilmu pengetahuan gitu ya, mampu menghadapi hambatan yang, sangat mungkin terjadi di dalam rumah tangga kita. Baik itu istri kepada suami, suami kepada istri, atau orang tua kepada anak gitu ya. Ini semua harus kita pelajari, caranya bagaimana, kemudian mengantisipasinya seperti apa, agar apa? Pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melewatinya, kita, menjadi orang yang siap gitu ya, menjadi orang yang siap untuk menghadapi setiap, hal yang diujikan kepada diri kita. Sebentar, ini baterainya habis. Ya, itu, poinnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita bisa melihat kembali ya betapa, dengan modal ilmu gitu ya, seseorang itu akan lebih bijaksana, lebih memperhatikan apa yang harus dia
upayakan ya perbaikan di dalam rumah tangganya. Kemudian ketika kita berada di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan pasutri kita gitu ya, ini harus kita bangun orientasi ke depan. Jadi nggak perlu kita mengungkapkan sesuatu yang sifatnya ke belakang gitu ya. Nggak usah gitu ya. Kenapa? Cukuplah yang kemarin-kemarin itu menjadi pembelajaran buat kita. Justru yang harus kita renungkan adalah apa ya orientasi kita ke depan. Bagaimana visi berkeluarga kita itu bisa lebih cerdas gitu ya. Harus memiliki program, harus memiliki strategi dan berbagai upaya yang fokus untuk apa bisa mencapai visi keluarga. Saya contohkan salah satunya ya. Anggaplah kita sebagai pasangan suami istri. Ternyata ilmu kita mungkin tidak sebaik ya kondisi ilmu pengetahuannya anak-anak kita. Dan kita mungkin tidak punya bekal ilmu sebanyak ilmu-ilmu yang sekarang ini banyak dimiliki oleh anak-anak kita. Tapi pada hakikatnya ya doa-doa kita itu bisa menjadi satu penguat. Saya pernah mendengar ya satu kisah seorang ayah dan ini bukan hayalan gitu ya, tetapi kejadian yang sesungguhnya di daerah Jawa Timur ya, di wilayah Jawa Timur, itu ada seorang bapak yang umurnya sudah hampir 60 tahun gitu ya. Namun alhamdulillah di usia yang 60-an tahun ini Allah izinkan dia menjadi penghafal Quran. Kemudian ketika diwawancara oleh apa namanya, oleh wartawan, kenapa gitu ya memacu menjadi seorang penghafal Quran? Apa yang dia katakan? Ini bisa jadi sebab doa-doa orang tua saya yang tidak pernah lepas menginginkan anak-anaknya untuk hafal Quran. Wallahu a'lam kata dia. Ya, salah satu doa yang terus memicu saya untuk menghafal walaupun di usia-usia saya yang sudah tidak muda lagi gitu ya, saya punya keinginan untuk menghadirkan itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ini lantaran visi ya, visi yang sudah dibangun di dalam rumah begitu. Saya sendiri mencoba untuk apa namanya, menghadirkan ya kepada anak-anak itu selalu saya kuatkan. Poin pertama adalah bagaimana interaksi kita beribadah kepada Allah dan yang kedua interaksi kita kepada Al-Qur'an. Sejauh mana kita berinteraksi kepada Al-Qur'an itu akan berimbas kepada akhlak-akhlak kita, begitu. Jadi bekal ilmu pengetahuan ini walaupun mungkin dari sisi ilmu pengetahuan yang lain gitu ya kita kalah dengan anak-anak kita, tapi modal ilmu agama ini harus menjadi pembekalan wabil khusus lewat doa-doa kita. Kita mintakan kepada Allah ya, bagaimana Allah menjernihkan pikiran anak-anak kita bisa selalu taat kepada Allah, selalu dekat dengan Al-Qur'an, lisan-lisannya itu selalu fasih dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hatinya dibersihkan, disucikan oleh Allah dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Itu semua adalah upaya yang harus dilakukan oleh pasutri. Wabil khusus tentu saja kita sebagai seorang ibu. Jadi dalam doa-doa kita itu bisa jadi belum terkabulkan hari ini, tetapi kita perlu meyakini sebagai seorang mukmin bisa jadi doa-doa kita ini akan menjadi inspirasi buat anak-anak kita ke depan untuk bisa mewujudkan visi keluarga mereka ke depannya. Jadi ilmu pengetahuan ini juga sangat penting ya. Karena itu saya mengucapkan alfu mabruk gitu ya kepada PLN ya, ibu-ibu, teman-teman karyawati di PLN pusat ini terus menggalang pembekalan ya walaupun lewat daring ya terus menuntut ilmu. Karena kita tidak tahu ilmu yang manakah yang Allah berkahi untuk bisa kita jalankan. Karena hampir rata-rata dari kita dari awal mungkin kita ikut ya kajian-kajian, bahkan mungkin udah ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 5 tahun misalnya gitu. Tapi realitanya belum tentu dari 10 tahun kita mengikuti kajian itu semuanya bisa kita kerjakan. Ya, bahkan tidak kalah penting ada yang ya cuma menjadi pendengar karena nggak enak hati aja ikut-ikutan misalnya seperti itu ya, sehingga apa ilmu itu tidak menjadi berkah yang tertanam di dalam jiwanya.
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kalau kata orang-orang ya. Nah, bagaimana ilmu-ilmu kita ini bisa menjadi visi ya ketika itu ditanamkan. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah orientasi kita ke depan ya. Selain dengan ilmu ya, kita harus punya orientasi ke depan apa yang akan kita capai untuk keluarga kita. Ingin kita jadikan apa keluarga kita, begitu ya. Kalau cuma sukses dalam urusan dunia ya, maka dunia ini dibatasi dengan kematian. Kalau udah meninggal, ya sudah ya, dia akan merasa bahagia, dia akan merasa nyaman hanya di dunia. Padahal kita sebagai seorang muslim punya kehidupan yang sangat hakiki yaitu di akhirat. Dan inilah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi orientasinya adalah selain orientasi dunia yang juga tidak boleh kita tinggalkan, yang terpenting adalah orientasi kita ke depan. Bagaimana mendidik anak-anak kita, wabil khusus ketika kita sudah berkeluarga, bagaimana kita menghadirkan pasangan yang berkualitas jika kita memang belum berkeluarga. Ya, jadi kita bangun orientasinya adalah orientasi untuk bisa menghadirkan kebaikan. Kemudian apalagi ya, pada hakikatnya visi yang kita lakukan ini mestilah memiliki kreativitas, apalagi zaman sekarang, ya Masya Allah luar biasa. Kalau pasutri itu tidak memiliki kreativitas ya, masih ngikut gitu ya, seperti nenek kakek kita ngajarin orang tua kita ngajarin kita, sementara kehidupan anak-anak kita sekarang itu sudah jauh berbeda dengan posisi zamannya kita dilahirkan atau zamannya orang tua kita dilahirkan. Nah, ini perlu membangun kreativitas di dalam mempermudah dan memperlancar komunikasi kita kepada keluarga ya, baik pasutri itu sendiri maupun dalam kondisi bersama anak-anak. Jadi ya kayak sekarang inilah kita dapati ya, dengan adanya pandemi ternyata muncul kreativitas-kreativitas baru. Adanya pembelajaran daring gitu ya, adanya pembelajaran PPKM 2 dengan cara blended gitu ya, ada yang di sekolah, ada yang di rumah begitu ya. Dan ternyata ini menguras otak para guru gitu ya. Selain menguras otak para guru, juga menguras otak dan tenaga para wali murid gitu ya. Ibu-ibunya pada stres. Apalagi kalau ibu-ibunya yang posisinya bekerja seperti ibu-ibu semua gitu ya. Jadi harus membaginya dan lain sebagainya. Nah, ini harus berkreativitas gitu ya. Kreativitas itu harus kita munculkan. Yang tidak kalah penting ya, tentu dalam memahami kehidupan berkeluarga, kemudian menuntun, membina anak-anak keluarga kita ya, keluarga besar kita, ini harus dimunculkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Ya makanya kenapa tujuan kita berkeluarga ya bukan hanya berkeluarga tapi tujuan hidup secara keseluruhan itu dalam rangka beribadah. Dan orang yang beribadah itu kalau tidak dihadirkan keikhlasan bisa jadi amal-amal kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Nah, inilah bagaimana posisinya kita mencoba ya untuk menguatkan ya selain ilmu pengetahuan, kemudian kita punya kreativitas, tapi yang tidak kalah penting adalah keikhlasan. Saya banyak mengingatkan diri saya secara pribadi dan juga kepada keluarga ya di rumah bahwa modal utama kita adalah masalah kejujuran. Karena dengan kejujuran inilah Allah akan melihat siapa yang paling layak untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya alaikum bisidq, ya hendaklah bagi kalian itu melakukan kejujuran. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena setiap kejujuran itu akan menghadirkan kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap kebaikan itu pasti akan menghadirkan surganya Allah. Jadi momentum ini juga harus kita kuatkan di dalam rumah tangga kita. Ya, bagaimana seorang istri ya ketika dia harus mendapati suami yang mungkin satu waktu dia berbohong gitu ya. Kemudian di satu sisi yang lain akhirnya dia mengungkapkan sesuatu yang sesungguhnya. Maka dengan kelapangan dada kita memaafkan ya pasangan kita. Begitu juga istri begitu ya. Suami mendapati istri yang mendustainya, membohonginya, maka dengan
satu sisi kemudian istri terbuka dengan kejujurannya, maka seorang suami juga perlu apa? Memaafkan kesalahannya. Begitu juga apa? Rumah tangga pasutri gitu ya. Pasangan suami istri ini betul-betul harus apa? Memaafkan ya kesalahan anak-anak begitu ya, orang-orang tercinta di sampingnya gitu ya. Itu apa namanya, memberikan kenyamanan ya kepada pasangan dan keluarga. Kemudian, di dalam membangun rumah tangga yang tangguh ya, pasutri yang tangguh ini perlu adanya metode yang tepat bagi kita untuk menguatkan ya. Saya pernah dihadapkan dengan berbagai fenomena ya, munculnya perbedaan pendapat terkait dengan pola pendidikan anak misalnya. Saya dihadapkan ada seorang ibu yang pengen anaknya masuk ke pesantren Quran gitu ya, tapi ayahnya pengennya, nggak usah, neko-neko gitu ya, apa yang ada di rumah aja, di sekeliling rumah bla 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 bla. Jadi bahasa ini tidak akan mungkin bisa tersampaikan kepada anak ketika para suami istri ini sendiri tidak bisa melakukan komunikasi yang baik gitu untuk masalah pendidikan, ya. Jadi, di sinilah ya kita harus tahu, metode yang tepat itu dengan cara kita bermusyawarah, mencari metode yang tepat itu dalam rangka untuk bisa menghasilkan, rumah tangga kita yang baik gitu ya. Jadi nggak perlu saklek-saklek banget sih yang disebut dengan musyawarah itu duduk manis, kemudian semua mendengar, enggak gitu ya. Dengan kita kumpul-kumpul, makan di satu satu tempat gitu, ngobrol-ngobrol, itu saja sudah menjadi bagian dari musyawarah gitu ya. Saya membiasakan di rumah itu ya paling tidak beberapa waktu gitu ya, kita ada kumpul keluarga, walaupun cuma ya sekedar beli makanan kecil yang kemudian kita makan bareng-bareng gitu. Itu dalam rangka apa? Meng-endorse gitu ya, apa sih masukan-masukan dari anak-anak gitu ya, apa sih yang bisa kita sampaikan nasihat-nasihatnya kepada anak-anak. Itu semata-mata untuk membangun ya, cara kita berkomunikasi dengan anak dan kita juga tahu ya apa yang diinginkan anak, dalam rumah ini, gitu ya. Jadi metode-metodenya tuh harus pas gitu dan bisa jadi antara anak satu dengan anak yang lain ya, antara istri dengan suami itu beda-beda ya, cara, komunikasi kita, dengan pasangan. Ada yang kalau berkomunikasi dengan, pasangannya itu mesti lihat, sikon dulu gitu ya. Nanti nyaman dulu deh gitu ya baru diomongin. Tapi ada juga tipikal pokoknya kalau ada apa-apa langsung cerita misalnya seperti itu. Ya jadi, nggak sampai nunda-nunda misalnya demikian. Nah dalam masa perjalanan kita berumah tangga pasti kita sudah tahu apa yang diinginkan oleh pasangan kita. Gitu. Jadi mungkin kalau pernikahan kita memang baru seumur jagung setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun itu masih dianggap baru gitu ya, masih dianggap baru tuh. Kenapa? Karena pernikahan itu kita inginnya adalah sampai pada titik terakhir kehidupan kita gitu ya. Sampai, Allah panggil nyawa kita. Berarti itu panjang. Ada yang dikasih pernikahannya itu bisa sampai 50 tahun gitu ya. Karena usianya bisa sampai usia 90 tahun seperti, nenek saya waktu masih hidup ya, beliau itu hidup sampai di usia 127 tahun. Meninggalnya baru 4 tahun yang lalu gitu ya. Itu di, 4 tahun yang lalu umurnya di 127 tahun. Meninggal suaminya itu pada saat beliau berumur 90 tahun, begitu. Ya 80 tahun maaf, 80 tahun. Jadi 30 tahun itu masih Allah kasih hidup gitu ya setelah suaminya meninggal, Masya Allah luar biasa. Bagaimana kehidupan pasangan suami istri ini bisa Allah langgengkan sampai mereka menutup mata, begitu. Jadi kalau ada orang yang orientasi pernikahannya salah, itu pasti belum apa-apa konflik sedikit, lo and gue and gitu, pengennya begitu. Ambil langkah pengadilan, ambil langkah, ucapan talak bagi suami gitu ya, ambil gugat cerai bagi seorang istri. Nah itu adalah orang-orang yang lemah pada hakikatnya.
Orang yang lemah yang dimaksudkan apa? Karena, ketika perjalanan berumah tangga, masih seumur jagung istilahnya ya, masih sangat ya boleh dikatakan di situlah lika-likunya gitu ya. Maka ketika dia tidak kuat, tidak, memahami nilai-nilai tujuannya dalam, melakukan pernikahan, menjalankan pernikahan, ya wajar akhirnya dia mengambil estafeta seperti itu ya, mengambil langkah, udah pokoknya bercerai ya, begitu. Jadi seolah-olah perceraian itu adalah jalan pertama, padahal, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu adalah jalan terakhir yang ketika sebuah perjalanan lain tidak bisa ditempuh. Ya, kemudian, pasangan suami istri harus punya potensi, keinginan, bersama untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Jadi personalnya ini harus, punya punya kemauan gitu ya, baik si istri ya, maupun suami. Nanti kita juga mengajarkan demikian kepada anak-anak. Jadi semuanya berpotensi untuk menjadi lebih baik, ya. Kalau hari ini belum menjadi baik, kita berharap besok menjadi lebih baik terus gitu. Kenapa? Karena, dengan harapan berakhirnya kehidupan kita itu akan juga berakhir pada kebaikan, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak punya keinginan, merubah ya, cara pandang kita yang negatif menjadi cara pandang positif, tidak mau merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, bagaimana, nilai-nilai kebaikan itu akan bisa kita dapatkan ya atas izin Allah, tentu semuanya itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus mengupayakannya untuk merubah walaupun, posisi perubahan itu bukan menjadi hak veto kita. Ya Allah lah yang melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Kemudian, tidak kalah penting adalah bagian, bagaimana suami istri ini perlu apa, mewujudkan visi ini dengan cara kerjasama. Ya terus terang ya banyak di kalangan masyarakat ya, baik muslim maupun non muslim tentu saja, masalah kerjasama ini, sulit sekali dibangun ketika apa, tadi modal utamanya berkaitan dengan ilmu tidak dimiliki. Ada seorang suami yang tidak siap gitu ya kalau mendapatkan nasihat dari istri gitu ya, karena beranggapan saya ini kan kepala keluarga gitu ya, saya ini kan orang yang harus istri harus tunduk, patuh kepadanya. Jadi argumen-argumen yang dia ungkapkan itu, lebih kepada tindakan nafsu, tindakan saklek gitu ya, dalam membawa keluarganya menjadi keluarga yang, sesuai dengan keinginannya, bukan dengan berbasis kerjasama ya. Termasuk, misalnya kita, dihadapkan dengan potensi. Potensi ada anak yang tidak mau sekolah gitu, capek sekolah gitu ya, padahal sekolah sekarang ini juga ada yang bisa berbasis homeschooling begitu ya, dan semua itu sudah, pada fenomena yang dimudahkan. Memang, permasalahannya bisa jadi berada pada masalah, keuangan begitu ya, nggak gampang gitu ya. Kita akan dihadapkan contoh salah satu murid saya ya, ada satu anaknya yang Masya Allah luar biasa menguras energi, menguras, harta gitu ya, menguras kesabaran. Jadi mulai dari SD, anaknya itu selalu bikin saya tidak mengatakan ulah ya, tapi buat kreativitas kepada orang tuanya, ya. Jadi sekolah itu di SD saja 3 kali pindah, mau ke sini, sama orang tuanya itu diikutin. Kemudian juga, pada saat SMP juga begitu. Tapi ketika di SMP itu dia pengen masuk ke pesantren. Akhirnya dimasukkan pesantren, yang dia pengen basisnya Al-Qur'an, dimasukkanlah ke basis Al-Qur'an. Tapi baru di, tahun pertama keluar lagi, nggak enak katanya, maunya ke pesantren yang itu. Wah, dilakonin sama orang tuanya. Masya Allah, kenapa? Karena ada harapan orang tua bahwa tidak hari ini anaknya berprestasi, tapi satu waktu dia akan menjadi ulama besar. Masya Allah ibu-ibu, sekarang ini ya, orang tua tersebut sudah memetik hasilnya gitu ya. Anaknya hafal Quran, kemudian dia sudah menjadi seorang ustadz gitu ya, ustadz dalam artian kenapa? Karena pada saat dia membekali anaknya ini bukan hanya dengan mengeluarkan emosi, bukan hanya mengeluarkan harta, tapi menghadirkan harapan.
alhamdulillah kalau saya katakan kepada murid saya ini, alhamdulillah ya ibu itu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah yaitu harta sehingga mau mindahin anak kemana aja gitu ya, itu mudah gitu. Karena apa? Uangnya ada. Tapi tidak semua orang diberikan oleh Allah seperti itu. Berarti orang yang mungkin tidak diberikan sama seperti ibu, tingkat kesabarannya itu lebih ekstra lagi. Gitu, pendampingan kepada anak, begitu ya. Semua itu harus dilakukan. Nah, inilah modal kerjasama ya. Dan juga sekaligus mengoptimalisasikan potensi yang kita miliki, pasangan kita miliki, anak-anak kita miliki, kita optimalisasikan. Jadi masing-masing kita mendayagunakan gitu ya, apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi jangan istilahnya ya, jangan ngarep.com gitu ya sama pasangan kita kalau posisi pasangan kita punya kesibukan tersendiri begitu ya. Misalnya memang itu untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi ketika itu adalah urusan keluarga yang memang seorang istri bisa menghandle, tapi tetap melakukan komunikasi kepada suami. Begitu. Apa yang dia bisa lakukan? Ya walaupun hakikat ketika kita menjadi pasutri ya, ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan. Tapi ada kalanya satu waktu ya di mana suami akan meminta kita untuk melakukan hal yang lebih dari apa yang biasanya. Atau seorang suami diminta hal yang lebih dari hal yang biasanya. Nah, ini karena adanya sebuah persamaan, adanya saling upaya menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga gitu ya, untuk meningkatkan tanggung jawab di dalam rumah tangga itu merupakan bagian visi di dalam rumah tangga yang ingin kita capai. Nah, sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti saya buatkan ininya ya, saya buatkan makalahnya ya karena saya tidak sempat ya dari semalam punya kesibukan. Ya. Jadi, itu adalah di antara poin kedua pada saat, pasutri tangguh itu akan menghadirkan, generasi berkualitas insya Allah ya. Namun, tulisannya kan gampang banget ya Mbak Launa ya, pasutri tangguh gitu ya, menghadirkan anak-anak berkualitas. Itu, nulisnya gampang banget tapi realisasinya itu perlu penguatan gitu. Baik penguatan masalah, imannya, masalah akhlaknya, masalah ilmunya, masalah kesabarannya. Karena hakikatnya la tadhiyatan biduni sabr, la jihadan biduni tadhiyah. Nggak ada orang yang pengen sungguh-sungguh itu kecuali di dalamnya dia harus punya upaya berkorban. Ya, la jihadan, nggak ada orang yang sungguh-sungguh ya kecuali di dalamnya biduni tadhiyah, ada pengorbanan. Nah, disinilah pengorbanan kita sebagai seorang istri kepada suami, suami kepada istri, pasutri kepada anak-anak, ya pasutri kepada orang tua dan mertua, itu merupakan satu dinamika yang pasti akan kita lewati. Ini saja sebelum saya Zoom gitu ya, walaupun saya tadi ada acara, ada masuk berbagai pertanyaan ya dari beberapa ibu-ibu yang lain berkaitan dengan bagaimana komunikasi yang baik dengan mertua, bagaimana komunikasi yang baik dengan orang tua ya karena suami kayaknya lebih mendahulukan ibunya daripada istrinya dan itu banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan kayak begitu yang sebenarnya kalau kita memiliki ilmunya maka disinilah dikatakan la jihad dan biduni tadhiyah. Ya kita memang harus ada pengorbanan ya, pengorbanan untuk punya ilmu dan pengorbanan untuk mengimplementasikan gitu. Dan lebih lagi la tadhiyatan biduni sabr. Nggak ada yang namanya orang melakukan pengorbanan kalau tidak ada di dalamnya nilai-nilai kesabaran. Pasti dituntut kesabaran. Apalagi bagi kita ya para perempuan ini kan domain perasaan lebih besar dibandingkan akal sehatnya ya. Berbicara ketika melihat sesuatu itu lebih dimunculkan dibandingkan berpikirnya ya. Nah, itu gambaran yang bisa sama-sama kita ambil pelajaran ya ketika kita ingin menjadikan keluarga kita berbasis kepada nilai-nilai kebaikan. Ini sekarang sedang booming masalah ketahanan keluarga begitu ya. Di mana-mana upaya
ya upaya-upaya kebaikan untuk terus melakukan nilai-nilai kebaikan sampai pada tingkat perundang-undangan, tapi juga di satu sisi yang lain kebaikan ini pasti berhadapannya dengan keburukan. Ada upaya-upaya musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak senang dengan adanya ketahanan yang baik gitu ya, ketahanan keluarga yang baik, maka mereka mencoba menggolkan ya kurikulum-kurikulum ya, metode-metode yang bisa merusak. Bayangkan ibu-ibu, kemarin saya dikirimi foto, video seorang anak kelas 4 SD, itu nangis meraung-raung karena apa namanya, diputusin sama pacarnya, yang kelas 3 SD, gitu ya. Dan ini, menjadi candaan gitu ya, menjadi candaan buat, sebagian besar, orang tua gitu. "Walah gelo gelo," gitu ya. Bahasa gelo-gelo ini maksudnya, macam-macam aja sih. Tapi sesungguhnya kita sebagai orang dewasa mesti memahami bahwa ini terjadi real di masyarakat kita. Ya, beberapa tahun yang lalu itu sampai ada kejadian di wilayah Bekasi ya, karena saya sendiri di Salimah ini, concern ya kepada permasalahan ini dibantu dengan, lembaga-lembaga yang lain ya. Kita dapati ada seorang anak SD waktu itu masih kelas 6 dia, di kelas 6 itu dia naik, ke apa namanya, sutet ya. Ternyata ketika sudah di lobi-lobi akhirnya dia bisa turun gitu ya, kenapa dia pengen bunuh diri gitu dari ketinggian sutet itu, ditanya oleh polisi. Ya karena tadi, diputusin sama pacarnya yang, adik kelasnya, kelas 5 SD. Jadi sekarang itu banyak ya fenomena-fenomena bagaimana orang tua mesti memberikan pemahaman, pembelajaran agama sedini mungkin ketika apa, globalisasi sekarang ini menghantui anak-anak kita, apalagi dengan cara apa, mereka lebih mayoritas menggunakan gadget, gitu. Ya makanya di sini, kita tingkatkan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh dengan adanya daring atau luring, karena pada hakikatnya sekolah itu hanya sebagai salah satu sarana. Sarana yang paling tepat itu adalah pendidikan dari orang tua. Nah, ini di sini perlu dibangun ya komunikasi antara Pak Sutri itu untuk bisa mengoptimalisasi potensi-potensi yang, masing-masing kita miliki. Ya, apalagi kalau urusan rumah tangga ini ibu-ibu ya, mengatur misalnya meja makan di mana gitu ya, lemari adanya di mana gitu ya. Sebenarnya nggak perlu nanya suami lah gitu ya. Ya, pasti suami akan nanyain, "Terserah mama dah," gitu ya. Tapi kita sebagai seorang istri perlu menghadirkan itu, supaya apa, seolah-olah suami dilibatkan di dalam rumah, walaupun kita yang ngerjain gitu. Tapi jangan juga ketika kita udah nanya gitu ya, apa, "Ini naruhnya di mana bagusnya ya?" Kata suami, "Ya kayaknya di situ deh Mah." "Kayaknya nggak bagus ya." Mendingan kita nggak usah nanya kan kalau kayak gitu ya. Nah, kenapa? Karena pertanyaan yang kita lontarkan kepada pasangan kita, akhirnya kita apa? Kita patahkan lagi, padahal kan kita mau bertanya. Kalau kita mau bertanya, otomatis kita serap dulu tanpa harus kita komenin, gitu loh. Ya, tapi itulah tabiat kita sebagai seorang perempuan berbicaranya lebih banyak daripada berpikirnya. Makanya mengapa para suami itu lebih senang menjadi pendengar aja kalau istrinya lagi ngomong gitu. Karena apapun yang dibahas pasti komentarnya lebih bagus istrinya gitu ya. Nah, ini harus kita cooling down ya, cooling down dalam artian mengevaluasi ya, pembicaraan kita atau komunikasi kita kepada pasangan kita. Itu poin kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya pada saat, Pak Sutri Tangguh, menghadirkan anak-anak yang berkualitas atau generasi yang berkualitas, selain kita tahu tujuan, pernikahan kita gitu ya, kemudian kita juga, mengupayakan visi dan misi keluarga kita ini tercapai, dan yang tidak kalah penting kita ingin menghadirkan rumah tangga kita ini bagaikan surga dunia. Ya, jadi ada istilah pepatah baiti jannati kan begitu ya. Ya.
Jadi jangan sampai baiti jannatinya suami kita ini justru di perempuan lain gitu ya, di rumah orang lain begitu. Karena apa? Aduh gue bete entar dulu dah pulangnya. Kalau pulang pasti denger ceramahan bini gue misalnya begitu. Aduh itu sesuatu banget gitu. Tapi tidak juga harus dengan adanya posisi kita di rumah itu menyebabkan, kerjaan suami kita terbengkalai karena apa? Suami pengennya berada di rumah terus gitu ya. Nah ini harus ada komunikasi ya, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu menjadi tempat ibadah. Ada ketentraman, tadi udah disampaikan ya, ada ketentraman, suami itu udah kepincut dengan istri, suami itu udah para ayah sudah kepincut dengan anak-anak. Jadi keinginan dia kembali kepada keluarga pada saat dia sedang mencari nafkah ya, dia kembali kepada keluarga itu karena apa? Ada rasa tanggung jawab yang dia lakukan gitu. Ya, dia tidak ingin berkomunikasi dengan yang lain dalam tanda petik ya, ketika apa? Urusan di dalam rumah tangganya ini harus dia selesaikan. Ya, jadi, jadikan suasana rumah itu adalah suasana seperti di masjid gitu ya, ketika memang waktu-waktu untuk beribadah, kita ingatkan anak-anak kita beribadah. Kalau, bisa kita jadikan rumah kita adalah tempat untuk menuntut ilmu, maka kita, ingatkan anak-anak kita di waktu-waktu belajarnya begitu ya, dan diingatkan di rumah kita itu ada buku-buku yang bisa membuat anak-anak kita cinta terhadap ilmu dan lain sebagainya. Ya, jadi, ini perlu kita wujudkan ya, sepasang suami istri itu ya. Kemudian yang juga harus, kita bangun ya untuk bisa menghadirkan baiti jannati ini ya, banyak memberi dan melayani. Nah, ya bagi istri, banyak kita memberi dan melayani, di luar kewajiban-kewajiban kita juga nggak apa-apa gitu, karena pada hakikatnya apapun, kewajiban kita yang biasa sering kita sudah dengar dan kita pelajari, bisa kita tambah dengan apa yang berkembang di dalam perjalanan. Ya, apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita itu merupakan bagian dari pahala dan sedekah yang tidak akan pernah putus di sisi Allah. Jadi jangan pernah mengeluh gitu ya. Karena mengeluhnya seorang istri terhadap apa yang dilakukan suami, yang dilakukan anak gitu ya, bukan memberikan jalan keluar yang baik jika itu hanya menjadi keluhan. Tapi kalau keluhan ini kita sampaikan kepada orang yang berpotensi bisa sedikit banyaknya dalam rumah tangga kita dalam rangka untuk membaikkan keluarga kita ya, maka ini potensi untuk bisa, semakin membaik. Nah itu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba untuk menyiapkan kesuksesan, anak keturunan kita ya, dibentuk di dalam rumah tangga kita. Ya, ada di antara mereka yang pokoknya saya nggak mau anak saya ke pesantren selama dia masih SD misalnya gitu ya. Ada yang, punya prinsip seperti itu. Termasuk saya punya prinsip seperti itu. Anak SD itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Tanggung jawab ayahnya sebagai seorang ayah gitu ya, bapaknya sebagai bisa mengetahui bagaimana tipikalnya. Nah, setelah itulah kita arahkan. Ya, saya termasuk yang, tipikal orang tua yang belum menginginkan anak masuk, pesantren itu di, usia kecilnya. Walaupun ada salah, nah ini masalah komunikasi. Ya, komunikasi kita suami istri sejauh mana masalah pendekatan kita pada anak-anak kita. Ada yang bisa dari SD ya, bahkan mengharapkan nanti SD dia bisa jadi selesai hafal Quran, ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya, selama itu terbangun. Sekali lagi untuk menyiapkan kesuksesan generasi itu perlu ada komunikasi suami istri yang baik dan memberi, banyak melayani ya, termasuk selalu baik sangka dan memaafkan kepada ahlul bait kita. Pada pasangan kita, kepada anak kita gitu ya, itu adalah upaya kita untuk lebih lapang dada, lebih menerima kekurangan pasangan kita, ya.
Nah, inilah ibu-ibu bagaimana upaya-upaya yang bisa kita optimalkan ya pada saat kita menghadirkan keluarga yang berprestasi, pasangan suami istri yang mumpuni, yang sangat tangguh gitu ya, tapi semuanya itu dikembalikan kepada kita. Dan tentu saja saat kita ingin menjadikan keluarga kita itu bagian dari baiti jannati, bagi kita pasangan suami istri memberikan contoh keteladanan ya, bagaimana kita tidak emosional gitu ya. Kalaupun kita emosional itu jangan sekali-kali lupa untuk minta maaf ya. Mungkin ada kata-kata kita, ada bahasa kita, ada perilaku kita gitu ya, yang tidak menyenangkan begitu ya. Dan kalau ini babnya adalah pasutri ya, pasangan suami istri itu udah tahulah ya, bagaimana cara melembutkan hati pasangannya, begitu. Jadi seorang istri itu akan mudah luluh gitu ya, ketika kata-kata suaminya ini menyentuh hatinya atau membelainya atau memberikan hadiah-hadiah menarik gitu ya. Dan seorang istri juga akan mudah untuk luluh ya, karena memang kalau dia ingin mengembalikan segala sesuatunya itu dalam rangka ibadah, maka dia harus punya keinginan untuk memaafkan. Begitu juga pasangan suami. Ya, saya dihadapkan dengan satu fenomena ya, ada satu keluarga yang mengadukan kalau istrinya selingkuh, bahkan istrinya hamil dengan laki-laki lain. Padahal masih dalam kondisi pasangan suami istri gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan seorang istri ini ternyata selingkuh sampai hamil. Kalau dia berselingkuh saja itu sudah berzinah ya. Nah, berzinahnya orang yang menjadi pasutri itu kan dirajam sampai dia mati. Tapi tidak akan mungkin dirajam. Kenapa? Karena dia tengah mengandung. Nah, ini ada dosa kedua ya, dosa kedua di mana dia ingin mencoba menggugurkan kandungannya gitu. Si istri ini. Ya, jadi kemudian suaminya mengatakan, "Bagaimana Ustazah kalau saya memaafkan istri saya?" Gitu ya. Masya Allah ya, saya sangat terharu gitu ya dengan pasangannya yang, ya dengan kata lain dia mengatakan, bahwa bisa jadi ini adalah ujian dari Allah ketika saya tidak membimbing dan mendidik istri saya secara baik, Masya Allah. Jadi dia menerima ya, menerima kesalahan, istrinya tapi dengan syarat ya, dengan syarat. Tapi permasalahannya adalah pada saat dia sudah melakukan selingkuh, kemudian dia sudah hamil, kemudian memiliki anak, anak ini ke siapa? Kan gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak difikirkan gitu ya. Biasanya manusia itu lebih memikirkan kepada kesenangan sesaat. Padahal anak-anak ini nanti di akhirat, apalagi kalau yang sampai diaborsi, sampai dibunuh, dicincang, diapain, semua itu mereka akan mendatangi ya ayah ibu mereka yang telah membuang mereka. Nanti di akhirat mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi sedemikian besar ya kita harus memperjuangkan rumah tangga kita ini bisa membawa kepada surganya Allah ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu juga yang disampaikan tadi dalam pembacaan tilawah yang hari ini kita baca sama-sama. Kemudian kita juga mengupayakan yang keempat ya, mewujudkan keluarga kita keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu apa sih? Keluarga yang memang menghadirkan iman dan takwa kepada Allah, bukan yang namanya bahagia itu anak diberi fasilitas yang mentereng, kemudian atau orang tua menjadi bakhil ya, dibatasi semua anak-anaknya, enggak gitu. Tapi berikanlah apa yang bisa kita berikan dari sisi harta, tenaga kita, pikiran kita untuk bisa menghadirkan anak-anak kita, pasangan kita ya, menjadi orang-orang yang memiliki iman dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa melakukan itu, kita sama-sama bareng-bareng gitu ya. Maka suasana-suasana tadi baiti janati itu perlu kita munculkan. Ya, jangan apa namanya, kita termakan gitu ya,
dengan hal-hal yang negatif ya, sehingga tidak ada upaya bagi kita untuk mensolihkan diri kita pribadi. Jadi kita solihkan diri kita pribadi, ibu-ibu, sambil berjalan kita perbaiki juga keluarga kita perbaiki juga rumah tangga kita. Nah, yang terakhir ya adalah kita selalu mengupayakan untuk selalu mencintai keluarga hingga ke surganya Allah. Kalau kita sudah mencintai keluarga kita ya, kekurangan apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu akan kita dekatkan dengan kesabaran dan upaya kita memperbaiki agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kalau kita keluarga masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat. Assalamualaikum Ustazah, sering kita dengar mengejar akhirat, dunia akan kau dapat. Lalu bagaimana kita menetapkan visi pernikahan yang baik untuk kami pekerja yang bidangnya ini bukan dakwah atau keduniawian gitu ya, untuk mengejar akhirat gitu. Apakah visi itu juga bisa kita buat dalam beberapa aspek? Tafadhol Ustazah. Jadi dalam konsep seperti ini kita bangun ya yang namanya urusan dunia itu kalau kita arahkan untuk akhirat itu pada hakikatnya bisa akan mengarah ke sana ya. Jadi apalagi bagi kita para pekerja begitu ya, harapan kita mengejar dunia, ya bisa jadi kadang-kadang ya saya sempat terenyuh gitu ya melihat ada ibu-ibu yang kalau kerjanya apalagi di bagian lapangan gitu ya, mereka harus berjibaku gitu ya, karena ada teman-teman misalnya dia di bagian kehutanan. Kemudian atau ada juga yang pokoknya di bagian lapangan lah ya, saya melihatnya kalau di bagian lapangan itu luar biasa ya. Dan kalau kondisi seperti ini ya, bisa kita lalui dengan baik, kita bisa niatkan itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, satu sisi yang lain juga adalah ridho dari suami, maka kita kerjakan secara tuntas. Toh satu waktu kita akan mengalami pensiun gitu ya. Kecuali kalau memang kita bisa melewatinya dengan pensiun dini atau suami menganjurkan, "Udah deh Bu, nggak usah kerja, biar ayah aja," misalnya begitu ya, ibu bisa kerja di rumah. Nah itu kalau ada komunikasi seperti itu kita jalankan. Ya yang penting, bukan karena keinginan ego kita gitu ya, karena biasanya banyak perempuan-perempuan itu mengejar, kehidupan untuk bisa bekerja karena dia ingin menempatkan kesenangannya pribadi. Ya banyak ya, kenapa saya katakan banyak karena, ada alasan-alasan yang baik juga misalnya, kan saya juga pengen ingin sedekah sendiri gitu ya, tapi ternyata sedekahnya sendiri itu tidak berbanding lurus dengan gajinya gitu. Misalnya gajinya 10 juta ya setiap bulan dia hanya bayar, zakat. Zakat itu kan kewajiban, tapi setelah dia ngeluarin zakat, untuk mengeluarkan sedekah, infak dan lain sebagainya itu dia masih berpikir keras gitu ya. Kan saya udah ngeluarin zakat begitu ya. Nah jadi, apa yang dia dapat itu ini untuk, pemenuhan, kesenangan pribadinya semata gitu. Ada yang modelnya tipikal seperti itu. Jadi sekali lagi pertanyaan ini kembalinya kepada kita. Kalau memang kita bekerja ya, satu sisi beribadah, bukankah dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang bekerja dari pagi hingga malam hari, dia merasakan keletihan dan itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini kan nggak gampang ya. Nggak gampang banget untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah sementara kita sudah berletih-letih. Nggak sedikit di antara kita mengeluh dengan pekerjaan-pekerjaan kita, "Capek lah, bla bla bla." Kalau nggak mau capek ya nggak usah kerja, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi semua itu harus kita jalani sesuai dengan amanahnya ya, dan kalaupun itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan basically menghadirkan, akhirat ya, saya tidak mengatakan bahwa, pekerjaan yang berbasis kepada
urusan dunia itu tidak bisa menghantarkan akhirat, karena ada ayatnya gitu ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan juga urusan dunia untuk bisa mencapai akhirat. Jadi kita niatkan saja pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya, walaupun itu tidak ada basic-nya terhadap agama misalnya gitu ya. Tapi apa saja yang kita punyai, intelektual profesional yang kita punyai, kalau itu bisa mendatangkan pemanfaatan untuk umat, maka insya Allah bisa dikatakan menjadi bagian ya kebaikan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Kami bacakan pertanyaan yang kedua. Ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mengoptimalkan komunikasi dengan suami yang susah dalam berkomunikasi? Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam hal apa saja dan berapa persen komposisi istri harus mandiri dalam menjalani kehidupan? Tafadhol Ustazah. Mohon maaf, keputus-putus nih apa? Mohon maaf Mbak Paul. Iya, yang pertama, bagaimana cara mengoptimalkan komunikasi dengan suami yang susah dalam berkomunikasi? Ya, satu bisa jadi ini karena lingkungan ya. Ya, lingkungan suami kita dibesarkan dengan posisi komunikasinya sangat terbatas. Ya, ini bisa terjadi di dalam beberapa rumah tangga seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi, karena saya termasuk tipikal yang sama ya, mungkin dengan pertanyaan Mbaknya siapa ini. Tapi saya terus aja ngomong gitu ya. Saya komunikasi terus gitu. Mungkin kalau kita mendapati suami kita orangnya sulit untuk bisa banyak berbicara, kita terus aja berkomunikasi. Jangan pernah lelah sampai satu waktu akan kita dapati ada timbal balik dari suami kita. Gitu ya. Karena bisa jadi keterbatasan dari pasangan kita itu dilengkapi oleh kita. Atau kekurangan yang kita miliki itu dilengkapi oleh pasangan kita. Jadi saya sih mengambil prinsip pokoknya ketika itu adalah sesuatu yang harus dibincangkan kepada pasangan kita, ya kita sampaikan saja gitu ya, kita sampaikan karena urusan rumah tangga itu kan bukan hanya urusan kita, tapi suami kita juga harus tahu ya dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu, apalagi kalau udah kaitannya dengan masalah anak ya, masalah intinya di dalam rumah tangga. Toh kita kan punya kewajiban di dalam rumah tangga suami ya, di rumah suami kita ini begitu. Jadi, bicarakan saja, walaupun nanti akan kita dapati komen-komennya misalnya, kita udah panjang lebar ngomong, kalau lewat WA misalnya gitu ya, dijawabnya juga cuman, "Oke," gitu. "Oh," sama Kak doang lagi, nggak pakai E-nya, gitu ya. Kalau kita udah panjang ngobrol ya, sambil makan gitu, nah cuman ada satu kata-kata misalnya, "Ya udah sabar aja," gitu. Padahal kita pengennya lebih gitu ya, pengennya ada kata A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu, jawaban-jawabannya. Karena apa, yang kita sampaikan tuh udah panjang lebar gitu. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa suami pun perlu pembelajaran ya untuk dia mengemukakan sesuatu yang lebih panjang. Karena apa? Dari lingkungan yang tidak terbiasa dia mengungkapkan itu. Nah, kitalah yang melatihnya ibu-ibu, gitu. Kita latih terus, nggak apa-apa, makanya kita dianggap bawel ya wajar gitu ya, karena kita ngoceh terus nggak apa-apa, ya. Silahkan kalau memang ini dalam rangka untuk bisa mendapatkan komunikasi yang baik. Sehingga kalau ada misalnya, dari suami ini mengeluhkan, "Kok kamu nggak cerita?" Misalnya gitu ya, satu waktu ada permasalahan terhadap anak gitu ya. "Loh saya kan udah cerita, bahkan udah saya WA," gitu ya. Ini menjadi sebuah pembuktian bahwa bisa jadi miskomunikasinya, bisa jadi si suami tidak mendengar, bisa jadi suami tidak membaca, kan begitu. Tapi apa saja yang sudah kita lakukan ya, itu bisa kita pertanggungjawabkan juga di hadapan suami. Wallahu a'lam. Dalam hal apa saja dan berapa persen komposisi istri harus mandiri dalam menjalani kehidupan? Ya. Jadi kalau masalah berapa persennya, saya tidak berani menjamin ya. Ya, intinya ada, komunikasi saja kita dengan suami. Kenapa? Karena yang sering terjadi adalah ketika istri perannya sudah lebih dominan dibandingkan suami, maka lebih cenderung istri itu meremehkan suami. Jadi, ya
harus ada bab-bab istri yang memahami mana yang menjadi ranah suami gitu. Walaupun sebetulnya kita bisa ngerjain. Kenapa? Karena gara-gara gergetan gitu ya, suami nggak ngerjain-ngerjain gitu ya, itu. Nah, dalam hal penghasilan ya, tentu kan kerjaan satu dengan kerjaan yang lain berbeda-beda. Ada banyak saya dapati ya masyarakat yang justru istrinya memiliki gaji yang lebih besar daripada suaminya, ya. Tapi dengan kerendahan, ketawaduan istri itu tidak membuat suaminya merasa tersinggung. Kenapa? Karena dia tetap memberikan pelayanan, dia tetap memposisikan dia sebagai istri. Dan tidak mengungkit-ngungkit bahwa gaji gua kan lebih besar dari lo Mas, misalnya seperti itu. Ya, apalagi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, di satu sisi yang lain, suami yang baik adalah suami yang juga bukan menuntut justru istrinya menjadi pekerja, gitu ya. Maksudnya, ngambil langkah, santai gitu ya, "Ah, biarin aja istri gue lah entar yang nanggungin bla bla bla." Nah, ini berarti suami yang tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya. Karena pada hakikatnya istri kan nggak bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Yang memberi nafkah adalah suami, ya. Tapi kalaupun ada kondisi anggaplah, istri lebih besar ya penghasilannya daripada suami gitu ya, maka ini bisa dialokasikan. Bukankah apa yang diberikan oleh istri kepada keluarganya itu bisa menjadi sedekah, dan sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada keluarga. Jadi, kalau babnya persen ya, kemandirian istri itu seperti apa gitu ya, kita lihat aja tugas-tugas dan kewajiban. Kalau itu merupakan kewajiban suami, kita delivery ya. Jangan sampai kita borong semuanya gitu ya. Misal ada benerin genteng gitu ya, mau juga kita yang ngurusin gitu ya, jangan begitu ya. Jadi hal-hal yang memang apalagi sifatnya physically misalnya seperti itu kita serahkan. Walaupun mungkin responnya lama banget gitu ya. Nah itu, supaya kita memberikan, contoh atau, gambaran bahwa ini tanggung jawab kamu loh Pak, gitu. Bahwa inilah tanggung jawab kamu sebagai seorang suami, seperti itu. Ya, di sinilah letak kesabaran kita, menghadapi itu. Jadi, mandiri-mandiri banget, ya, jangan terlalu berlebihan begitu ya. Karena, dampaknya apa, para suami itu juga akan kalau dia bertanggung jawab, kalau dia punya ilmu yang baik, dia akan mengatasnamakan istrinya ini, sudah kebangetan. Kalau dia suami yang justru nggak punya ilmu, dia malah seneng gitu ya, memanfaatkan istri-istrinya ya, untuk memberikan, istilahnya kebutuhan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Ya, marilah sama-sama, kita berdoa ya mudah-mudahan apa yang, kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga bisa kita lakukan, hingga Allah berikan kesempatan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan perubahan kebaikan. Nastaghfirullahaladzim 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 likulli dzanbin azim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la imtihanan illa najahtah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya laka wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana Allahumma ja'alna auladana auladan salihin wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum wa la tadarrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.